Ketika Lukas NMB ditangkap oleh KPK, ditangkap oleh kepolisian gitu ya, Demokrat itu nggak bisa berkata apa-apa. AHY sembunyi. Nggak ada suaranya gitu. Yang biasanya nyaring ngeritik pemerintah, ngeritik Pak Jokowi dengan data-data yang salah. Yang merasa bapaknya selalu lebih baik dibandingkan Pak Jokowi. Yang ceriwis sekali gitu. Ini sekarang ketika Lukas NMB ditangkap di What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Semua elitnya langsung kena semua, masuk penjara bersama-sama gitu ya. Di partai lain nggak ada gitu, nggak kayak Demokrat. Ya ada PKS sih, tapi PKS cuma ketuanya yang ditangkap. Tapi kalau Demokrat waktu itu kan semuanya tuh kena. Dan satu lagi terkait kasus narkoba gitu ya, ini juga menarik di Partai Demokrat, di mana orang yang pernah terindikasi terkena kasus narkoba yaitu Andi Arief. Ini sampai sekarang dipertahankan di Partai Demokrat dan bahkan menjadi corong utama dari informasi-informasi elit Partai Demokrat. Jadi apapun keputusan Partai Demokrat, yang berbicara pertama kali biasanya Andi Arief gitu, yang sudah terbukti terkena kasus narkoba dan perempuan itu kemarin. Masih terus dipertahankan gitu. Ini kan ada apa? Apa ada? Sementara satunya kasus korupsi gitu ya, itu kan ada satu koruptor Andi Malarang yang namanya sudah divonis hukuman dan sudah dipenjara. Setelah keluar dari penjara dijadikan pengurus partai. Ini kan tanda tanya lagi, ini ada apa? Apakah Demokrat ingin semakin menegaskan bahwa partainya adalah partai korupsi dan narkoba? Ya karena kok kebetulan sekali gitu, di hari ulang tahun PDI Perjuangan ada penangkapan 2 kader korupsi dan narkoba. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menahan tersangka dugaan tipikor Gubernur Papua Lukas NMB. Karena beberapa hari jelang hari ulang tahun PDI Perjuangan kemarin, banyak sekali orang bicara soal kejutan gitu. Mulai dari pengamat, relawan, politisi, semua bicara soal kejutan. Dan kejutan yang dimaksud adalah pengumuman nama capres dari PDI Perjuangan. Tapi ternyata kemarin nggak ada tuh nama capres. Jadi kejutannya nggak ada kejutan. Malah yang terjadi ternyata adalah kejadian di luar perayaan hari ulang tahun PDI Perjuangan, karena di hari yang sama gitu ya, ada 2 kader Partai Demokrat ditangkap. Yang satu adalah Lukas NMB, Gubernur Papua, dan yang satu lagi adalah Luki Effendi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok di Sumatera Barat, yang ditangkap karena kasus narkoba, terlibat transaksi jual beli narkoba. Pas sekali nih, sebagai kado untuk Bu Mega memang sudah sangat pas lah. Ini Bu, kadonya penangkapan 2 kader gitu. Ya, tapi yang kasihannya gitu ya, ternyata dari penangkapan 2 kader Partai Demokrat ini kedua orang ini beda nasib gitu. Karena kalau Lukas NMB itu kan dipertahankan betul oleh Partai Demokrat gitu ya, ya dibela betul gitu. Sementara si Luki Effendi yang terkait kasus narkoba ini gak ada yang belain gitu. Bahkan kemarin itu langsung dipecat dari Partai Demokrat, dipecat dari Wakil Ketua DPRD dan dari Bendahara DPD Partai Demokrat. Lah kok bisa gitu kan? Padahal Andi Arief enggak kok gitu ya, enggak dipecat. Kenapa yang Luki Effendi ini sampai harus dipecat gitu? Padahal kan biasa aja narkoba di Partai Demokrat. Apa mungkin karena Luki Effendi nggak punya kartu as? Yang mana tahu kalau Andi Arief kan ya punya kartu as kayaknya, makanya dipertahankan. Jadi ya ini semakin menegaskan saja bahwa orang-orang yang nakal di Partai Demokrat tapi punya kartu as itu dipertahankan. Dari kader Partai Demokrat tersebut belum dapat tanggapan dari Ketua Umum Demokrat ataupun dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. 2 langsung ditangkap di hari yang sama gitu.
ini maksudnya Demokrat mau ngasih kado atau gimana ke PDIP? Ya mana tahu Demokrat bingung gitu kan. Kalau orang mau ulang tahun kan biasanya ada kado-kado gitu kan. Terus Demokrat bingung mau ngasih apa ya ke Bu Mega. Udah kita kasih tumbal tuh 2 kader, tangkep. Lo kok bisa pas gitu? Di perayaan hari ulang tahun PDI Perjuangan 2 kader Partai Demokrat ditangkap karena kasus korupsi dan kasus narkoba. Kayak kebetulan sekali. Karena korupsi dan narkoba ini kan identik sekali dengan Partai Demokrat gitu kan. Identik gitu. Kalau soal kasus korupsi, wah udah sering lah saya bahas gitu ya, di mana Partai Demokrat itu menjadi satu-satunya partai politik yang kasus korupsinya itu berjamaah, sehingga para loyalis atau pendukung Lukas NMB itu tidak sempat untuk melawan atau menggagalkan penangkapan Lukas NMB, karena sempat terjadi perlawanan gitu, dan kayaknya apa ya, cukup mengkhawatirkan di Papua kemarin gitu ya, karena gara-gara kerusuhan ini, gara-gara perlawanan dari relawan atau loyalis Lukas NMB itu ada 19 orang diamankan dan bahkan 1 orang meninggal dunia karena ya terlibat bentrok dengan kepolisian gitu. Sehingga ini memang situasi yang nggak kita inginkan, tapi kalau dibandingkan dengan September 2020 lalu, ini sudah cukup mendingan gitu. Sehingga dengan 19 orang yang diamankan dan hanya 1 orang meninggal dunia ini, ya sudah cukup lumayan gitu. Karena kalau kita ngelihat yang bulan September tahun lalu, itu kayaknya, wah ini kalau sampai terjadi penangkapan paksa, kayaknya banyak nih korbannya gitu. Tapi kemarin cuma 1 orang, dan ya syukur alhamdulillah akhirnya Lukas NMB itu bisa langsung diangkut dari Papua dan kemudian langsung dikirim ke Jakarta gitu. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Solok, Sumatera Barat, Luki Effendi, ditahan pihak berwajib saat melakukan bertransaksi barang terlarang di tengah jalan. Sementara yang nggak punya udah dilepeh semua tuh. Ya karena koruptor Partai Demokrat kan banyak gitu, tapi nggak semuanya kemudian diangkat menjadi pengurus partai seperti Andi Malarangeng gitu kan. Nggak semua gitu. Jadi ya ini semakin mengkonfirmasi lah bahwa memang ada beberapa kartu as yang belum dibuka di sana. Apa itu? Ya nggak tahu gitu ya. Tahu sih sebenarnya, nantilah kita bahas kapan-kapan. Dan terkait penangkapan Lukas NMB ini bagi saya agak mengejutkan gitu, karena dia kan sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka bulan September tahun 2022, tapi baru ditangkap bulan ini Januari 2023 gitu, sehingga ini kan ada proses yang agak lama sekali sebelumnya gitu, dan ternyata di proses penangkapan Lukas NMB ini prosesnya nggak sederhana. Kalau saya lihat dari video-video yang beredar di kepolisian itu kayaknya panik sekali tuh. Proses penangkapannya itu sangat-sangat cepat sekali gitu. Buru-buru Lukas itu dibawa ke Brimob, kemudian langsung dibawa ke bandara, langsung diterbangkan ke Manado. Itu prosesnya tuh sangat-sangat cepat sekali waktu itu. Dan kalau ngelihat proses penangkapannya gitu, ini memang menarik Lukas NMB gitu, karena dia selama ini tuh kayak nggak tersentuh gitu ya. Dia selalu beralasan sakit, menurut dokternya dia sakit gitu, sehingga KPK dia nggak punya alasan. Udah dipanggil berkali-kali dia nggak mau datang gitu. Kalau mau datang ya KPK yang suruh ke Papua. Emang sangat percaya diri lah si Lukas NMB ini, sampai pada akhirnya intel kita itu memantau gitu.